فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masuk kepada tafsir ayat 178 dan 179. Qala al-imam, yaitu kita baca ayatnya dulu. Tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan terhadap kalian untuk melakukan qisas, yaitu membalas suatu jinayah dengan yang setimbang dengannya. Baik. Walaupun syariat ini menurut pendapat jumhur berlaku untuk semua, berlaku untuk orang muslim dan orang kafir, semuanya jelas diwajibkan ikut syariat. Tetapi Allah memanggil orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman yang memang akan taat kepada peraturan ini. Kalau tidak ikut peraturan ini, memang imannya mengalami kekurangan atau kerusakan atau bahkan habis. Ikut undang-undang sendiri. Fil qatla, di dalam qatla, yaitu orang-orang yang terbunuh. Qatla jamak ya, dari qatil. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abd. Orang merdeka dibalas dengan sebab dia membunuh orang merdeka. Hamba dibalas dengan sebab dia membunuh hamba yang lain, hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, wanita dibalas dengan sebab membunuh wanita yang lain. Ini yang dalam Al-Quran, walaupun dalam hadis akan lebih diperjelas, luas dan sebagainya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kemudian barang siapa dimaafkan untuknya dari hak saudaranya syai'un, yaitu dengan suatu pemaafan, karena memang ini bertingkat. Boleh jadi dimaafkan secara total, yaitu tidak dibalas dan juga tidak diminta diat, atau sebagiannya tidak dibalas qisas tetapi diminta diat. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya pembunuh dia tidak kafir semata-mata membunuh, walaupun dosanya besar sekali. Buktinya masih Allah Ta'ala masih menetapkan adanya hubungan ukhuwah, persaudaraan. Fattiba'um bil ma'ruf, maka kewajiban dia adalah mengikuti pemaafan tadi dengan cara yang ma'ruf. Dia sudah diberi ma'ruf oleh waliyul qatl, maka dia wajib untuk kemudian mengikuti dengan kebaikan. Boleh jadi segera membayar diat atau yang lain. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan menyampaikan kepadanya apa yang menjadi kewajiban dia, menunaikan dengan cara yang baik, dengan kebajikan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah pemberian keringanan yang datang dari Rabb kalian dan rahmat. Diringankan dari hukum Taurat. Kalau hukum Taurat memang wajib qisas, sementara dalam hukum Islam baina khairatain, nadhara ini khairain, khairai nadharain, yaitu sila menimbang mana yang terbaik untuk dirinya, apakah mengqisas dari keluarga yang terbunuh itu, ataukah meminta diat sahaja, atau bahkan yaitu memaafkan secara total. Memaafkan secara total berarti dia tak mendapatkan apa-apa di dunia, tapi dosanya diampuni. Dan itu adalah sebagai rahmat, menggabungkan antara
dua kemaslahatan di dalam Taurat dan Injil itu. Kalau dalam Injil wajib untuk memaafkan. Famani i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Kemudian barang siapa setelah itu dia melampaui batas, maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih, baik itu yang sudah dimaafkan ataupun yang berhak untuk mengkisos, ternyata dia melampaui batas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan di dalam kisos, di dalam syariat kisos itu ada kehidupan untuk kalian, wahai orang-orang yang memiliki mata hati, al-lub, yaitu inti hati atau mata hati. Sayangnya orang kafir tak punya mata hati, tumpul mereka, bahkan mereka ternak, tak punya akal. Makanya memaksakan sesuatu yang tak boleh dibunuh dan seterusnya, hak asasi manusia. Hak asasi yang lain kenapa tak dilindungi dan tidak ditegakkan keadilan padanya? Agar kalian bertakwa. Dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah bahwasanya Allah Ta'ala mengingatkan atau memberikan kurnianya kepada para hambanya yang beriman. Jadi ini kurnia, bukan malah dianggap sebagai beban yang menyusahkan, seperti yang dikatakan oleh orang-orang barat kepada kaum muslimin. Ini adalah hukum wahsy, ini hukum yang liar. Iya, kok jangan-jangan kalian yang liar. Bukankah kalian yang mendakwakan back to nature, katanya kita kembali ke alam? Ya sudah, ini alam, sudah betul. Kalau kalian mengatakan ini liar, ya katanya kita kembali ke alam. Padahal ini yang paling sesuai dengan akal. Barbarik. Barbar, iya boleh. Padahal mereka yang sampai membuat bom nuklir, itu melampau sekali kan. Tapi tak dianggap mereka melanggar hak asasi manusia. Al-qisasu fil qatla, yaitu qisas, yaitu iqtisas, penelusuran, pembalasan yang sempurna, itulah qisas. Pada kes-kes orang yang terbunuh, kata beliau, ay al-musawah fi, pembalasan yang sempurna, yaitu setara, tidak berlebihan dan tidak kurang. Yaitu si pembunuh, dia dibunuh sesuai dengan sifat yang dengan itulah dia membunuh mangsanya. Ini hukum asalnya demikian. Kalau dengan pedang ya dibalas dengan pedang, kalau dengan pistol ya dengan pistol, berarti dengan tombak ya dengan tombak, kalau dengan batu ya dengan batu. Seperti yang Nabi lakukan terhadap orang Yahudi yang membunuh seorang anak kecil perempuan yang di Madinah itu demi mendapatkan mahkota perak anak itu. Dengan apa? Di kepalanya dirempuh dengan batu. Maka Rasulullah membalas serupa dengan itu, dirempuh dengan batu. Tapi walaupun nanti ada pengkhususan dengan dalil yang lain, ada perkecualian. Kalau dia membunuh dengan cara membakar, maka jumhur ulama mengatakan pembalasannya tidak dengan cara membakar, karena Nabi melarang dengan cara yang itu, ada dalil khusus. Demikian pula kata para fuqaha, apabila mangsanya itu mati setelah disodomi, ya tak mungkin dibalas dengan cara yang sama. Macam mana? Sebagian fuqaha mengatakan didekatkan dengan cara yang sama, yaitu di buntutnya ditusuk pakai kayu, salah sendiri. Nah, sebagian ijtihad bahwasanya inilah kisos, yaitu musawah, adanya kesetaraan. Ya, disulah dan seterusnya. Hukum asalnya ini, kecuali kalau ada dalil-dalil yang mengkhususkan. Kemudian kata beliau di sini, sebagai bentuk penegakan keadilan dan kesetimbangan di antara para hamba. Padahal ini adalah dakwah mereka, yaitu keadilan. Tapi prakteknya selalu menyimpang, memisong. Hanya dalam syariat Islam saja keadilan itu betul-betul ada. Yang lain-lain itu hanya teori yang penuh dengan tipuan saja. Dan diarahkannya pembicaraan ini kepada keumuman kaum mukminin
Di dalamnya ada dalil bahwasanya ini kewajiban yang wajib ditegakkan oleh mereka semua. Sampai bahkan auliyaul qatil, yaitu walinya orang yang terbunuh. Sehingga bahkan si pembunuh auliyaul qatil, wali orang yang membunuh. Mungkin bapaknya kalau anaknya yang membunuh orang lain. Ini hukum asalnya, maksudnya asal kalimatnya seperti itu. Kenapa? Kutiba alaikum, semua mukmin wajib untuk menegakkan keadilan ini. Bahkan sampai si pembunuh itu sendiri, dia wajib menegakkan hukum itu terhadap dirinya. Ini hukum asalnya demikian kalimatnya. Walaupun tentunya penerapannya digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Para ulama telah menukilkan ijma, termasuk juga Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau menukilkan ijma bahwasanya untuk menegakkan qisas, menegakkan hudud ini diserahkan kepada pemerintah agar tidak terjadi fauda, tidak terjadi kekacauan, agar tidak terbuka pintu fitnah. Nanti ada orang membunuh orang lain dengan alasan qisas, padahal belum tentu data-data cukup, belum tentu bukti-buktinya tercukupi, belum tentu, tidak ada uzur dan seterusnya. Sementara banyak orang yang jahil, maka tak layak dia menegakkan hukum, tetapi diserahkan kepada ahlinya. Makanya si pembunuh, walaupun hukum asalnya dia wajib menegakkan hukum Allah, bukan berarti dengan cara bunuh diri, tapi dia menyerahkan diri kepada penguasa agar ditegakkan keadilan. Dengan tujuan untuk membantu waliyul maqtul, membantu wali dari orang yang terbunuh. Apabila wali orang yang terbunuh itu menuntut qisas, maka si pembunuhnya menyerahkan diri, bukan malah melarikan diri. Ini kewajiban dia. Jangan sampai satu dosa mendatangkan dosa yang berikutnya. Dia sudah membunuh seseorang, ini dosa besar, dan ini merugikan 3 hak. Ada hak Allah di situ yang dia zalimi. Allah tidak terugikan, tapi istilahnya hak Allah terzalimi, hak Allah di situ. Allah menciptakan manusia untuk manusia itu menyembah Allah Ta'ala, walaupun Allah tidak rugi dan tidak untung apa-apa. Jadi kalau orangnya dibunuh berarti ada satu hamba yang kehilangan kesempatan untuk menyembah Allah, dan juga orang yang terbunuh itu sekian banyak hak dia akan dihilangkan dengan sebab itu di dunia ini. Demikian pula anggota keluarga orang yang terbunuh, hak dia juga dirugikan, sekian banyak hak di situ. Barangkali dia adalah kepala keluarga yang mengurusi nafkah anak istrinya, kalau dia dibunuh, banyak orang yang terlantar, banyak orang yang terkacaukan. Demikian pula misalkan dia adalah orang yang tengah berhutang, tahu-tahu dia dibunuh. Sementara masalah hutang ini bukan warisan, tapi minta bantuan ke pemerintah. Tapi siapa yang dirugikan di sini? Yang dirugikan adalah orang yang menghutangkan barangnya itu. Ternyata orang yang berhutang terbunuh. Nah, jelas dia dirugikan, dia akan susah. Terpaksa harus melapor ke pemerintah. Pemerintah nanti mungkin mensyaratkan buat surat di kepolisian dulu, urusan jadi panjang lagi. Intinya banyak pihak yang dirugikan. Itu dosanya banyak memang dalam pembunuhan itu. Nah, kemudian apabila waliyul maqtul meminta untuk adanya qisas, wajib si pembunuh ini menyerahkan diri. Kalau tidak, berarti dia menyusahkan pada kes yang berikutnya, dosa mendatangkan dosa berikutnya lagi. Kemudian kata beliau, dan memungkinkan yumakinuhu, yaitu memberikan keleluasaan, kebebasan untuk si waliyul maqtul untuk melakukan qisas terhadap si pembunuhnya. Walaupun yang mempraktekkan bukan waliyul maqtul, tapi yang mempraktekkan adalah al-cucunya yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan hukum pembunuhan itu. Tak boleh diserahkan langsung kepada anggota keluarga. Karena nanti akan muncul kezaliman, boleh jadi namanya orang dendam, potong tangan dulu lah, namanya sudah dendam kan, saya potong jadi 7 dulu baru saya bunuh. Nanti sembarang caranya, nanti wajib diserahkan kepada pemerintah.
Kemudian kata beliau, dan tidak boleh bagi mereka untuk menghalangi di antara had ini. Tak boleh ada siapapun selama dia mukmin. Kalau kafir jelas ma'ruf. Tak boleh untuk menghalangi ditegakkannya hudud. Iya, dia akan dimurkai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Ibni Umar nanti. Baik. Dan tidak boleh bagi mereka untuk menghalangi si wali di dalam melakukan qisas, seperti yang sering menjadi tradisi jahiliyah, yang kalau ini keluarga saya dan kami keluarga terpandang, nah kita akan memakai segala cara untuk menghalangi qisas. Bahkan boleh satu kabilah itu dikerahkan untuk melawan keluarga yang lemah yang menuntut qisas. Ini cara jahiliyah. Baik, maka nyatakanlah orang-orang kafir mereka memang tak mau ikut hukum Allah. Allah menyatakan apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang meyakini? Yang tidak ikut hukum Allah berarti dia ingin kembali ke hukum jahiliyah. Dan orang-orang yang seperti mereka dari kalangan orang yang yaitu yang berupa iwa'il muhdisin, melindungi pelaku ihdas. Baik. Jadi ihdas ini bukan hanya kebid'ahan, tetapi ihdas ini adalah perkara yang mungkar yang besar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Asir. Jadi ihdas itu ada dua. Yang pertama adalah ihdasun fiddin, perkara baru dalam agama, yaitu bid'ah. Yang kedua adalah yaitu ihdasun fil hudud, dalam artian yaitu jinayat-jinayat yang besar. Itu juga dikatakan ihdas. Berarti apa? Pembunuhan, corruption itu juga ihdas, membuat perkara baru. Allah sudah menegakkan syariat, tahu-tahu orang melanggarnya, itu dikatakan ihdas. Dan sebagaimana fatwa Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, tatkala ada sebagian petani di masa beliau yang menjarah petani yang lain, merompak pertanian dari para petani yang lain, kemudian minta perlindungan kepada sebagian wali kota. Maka Syekhul Islam berfatwa, ini wali kotanya wajib menyerahkan petani yang jahat tadi untuk ditegakkan hukum demi membela petani yang terdolimi. Wajib pemerintah untuk membela petani yang terdolimi, karena barang siapa melindungi petani yang zalim tadi, dia melakukan ihdas, kata beliau. Masuk di dalam hadis la'anallahu man awa muhdisa. Allah mengutuk, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku ihdas. Jadi ihdas bukan hanya masalah bid'ah, tapi juga jinayah-jinayah itu, criminality. Kemudian kata Imam As-Sa'di di sini, selanjutnya Allah menerangkan perincian tentang masalah qisas itu. Allah berfirman, al-hurru bil hurr. Orang merdeka diqisas dengan sebab membunuh, misalkan kalau itu pembunuhan orang merdeka yang lainnya. Kata beliau, masuk di dalam mantuk. Mantuk berarti apa? Yaitu zahir lafadznya, lafadz masuk dalam zahir lafadz dari ayat tadi. Berarti apa? Az-zakaru bil-zakar, yaitu lelaki dengan lelaki. Kemudian unsa bin unsa, ini mantuknya. Buktinya apa? Ini asalnya lafadznya semuanya laki-laki. Berarti apa? Walaupun Allah tidak menyebut lafadz laki-laki, tapi jelas masuk di situ. Al-hurru bil hur, kalau wanita hurrah. Demikian pula al-abdu bil abd, itu lelaki, menunjukkan jenis lelaki itu juga hukumnya seperti itu. Walaupun yang Allah tansis adalah al-unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Bagaimana laki-laki? Telah diisyaratkan dengan hur dan abd itu. Maka ini bukan mafhum, tetapi ini masih mantuk, masih dohir lafadz, masih dohir, masih nampak sekali itu. Buktinya lafadznya lafadz mudzakkar. Ini jayid, beliau masuk mengingatkan sampai sedetail ini. Kemudian masuk juga di dalamnya adalah al-unsa bil zakar wa zakar bil unsa. Wanita dengan lelaki, lelaki dengan wanita. Jadi hukumnya sama, karena asal dari syariat adalah setara dalam masalah-masalah yang tidak ada dalil khususnya.
Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Shinqiti. Asal hukumnya sama lelaki dengan perempuan, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan wanita punya hukum khusus demikian misalkan. Kenapa? Karena dilihat dari sifat. Kita tahu walaupun hur ini lafadznya adalah lafadz mudzakkar menunjukkan lelaki, tetapi kita tahu yang Allah inginkan bukan semata-mata lafadznya, tetapi maknanya. Baik, hur ini adalah apa? Isim fa'il. Yang diinginkan adalah apa? Isim fa'il adalah sifat. Berarti sifatnya ini diinginkan. Buktinya Allah membandingkan antara al-huru bil huri dengan apa? Al-abdu bil abd. Bukan membicarakan masalah jenis lelaki. Jenis lelaki jelas ma'ruf. Tetapi tatkala Allah membandingkan setelah hur kemudian bicara abd, tahulah kita yang diinginkan adalah sifat di situ. Berarti apa? Tatkala yang diinginkan adalah sifat, orang merdeka itu dikisos dengan sebab membunuh orang merdeka yang lain, tahulah kita wanita dan lelaki sama di situ. Inilah sisi pendalilan yang sangat detail dari Imam As-Sa'di. Walaupun lafadznya terkadang orang boleh berkelit, tetapi kalau dia tahu usul fikih dengan mendalam, tahulah dia bahwasanya kalam para fuqaha itu kuat sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Dan memang namanya fuqaha, yaitu apa? Allah beri fikih di dalam agama ini. Kecuali kalau ada khilaf, tinggal lihat siapa yang hujahnya lebih kuat. Tapi jelas fuqaha lebih kuat daripada yang bukan fuqaha. Kemudian kata beliau, dan jadilah mantuk dari ayat ini, zahir lafaz dari ayat ini lebih diutamakan daripada mafhum. Mafhum berarti apa? Yaitu makna dalamannya. Mungkin misalkan mafhum mukhalafah, yaitu kebalikannya. Baik, jelas kalau terjadi khilaf antara mantuk dengan mafhum, maka mantuknya yang diutamakan. Kaidahnya demikian. Karena bahasa Arab, bahkan bahasa di seluruh dunia itu dibangun di atas dohir dulu. Kalau tak ada gunanya orang berbicara sementara lafaz dia tidak terpandang. Berarti yang terpandang pertama kali adalah lafaz dia. Kata beliau di sini tentang firman Allah Ta'ala, al-unsa bil unsa, wanita dikisos dengan wanita, disertai dengan penunjukan as-sunnah bahwasanya lelaki itu dibunuh dengan sebab membunuh perempuan. Baik. Jadi memang sunnah melengkapi dan menjelaskan. Dan keluar dari keumuman ayat ini adalah ayah dan ibu. Ini hukumnya khusus. Walaupun lafadznya umum, tetapi hadis telah menunjukkan bahwasanya kalau ayah membunuh anak, maka ayah tak boleh dikisos. Memang hadisnya di dalam Sahihul Musnad dan lain-lain, ma'ruf. Tayyib. Maksudnya tidak boleh dibunuh. Iya, tapi apa? Dia wajib membayar diat 100 ekor unta. Kenapa? Karena si ayah dan si ibu itulah penyebab hidupnya anak itu. Dan ayah dan ibu rela berkorban dengan pengorbanan melebihi pengorbanan seorang anak apabila ada sesuatu terhadap anaknya, bahkan mungkin rela segalanya demi apa? Anaknya. Maka tidaklah seorang ayah atau seorang ibu sengaja membunuh anaknya kecuali sudah melampau si anak itu. Nah, ya, makanya tidak boleh orang tua itu dikisos dengan sebab membunuh anaknya. Tetapi apa? Boleh dituntut dia, tergantung case-nya bagaimana. Tapi yang pasti apa? Untuk hukuman mati tak ada, tak boleh. Kenapa? Bayar diat, tinggal lihat anak itu ahli waris dia siapa selain orang yang membunuh. Karena jelas orang yang membunuh tidak boleh, kata para fuqaha, mendapatkan diat. Karena apa? Nanti terjadi daur nanti, perpusingan lagi. Saya bayar, saya ambil lagi, tak boleh macam itu. Tapi dibayarkan ke ahli waris yang lain selain si pembunuh, karena terkena hadis yang lain, yaitu apa? La yarisul al-qatil min maqtulih. Si pembunuh tak boleh mewarisi dari si orang yang dia bunuh. Berarti apa? Lihat ahli waris yang terdekat anak itu siapa. Mungkin adik dia, atau abang dia, atau kakak dia, atau apa, tinggal dilihat.
Kita cari titiknya. Kata beliau, walaupun terus naik, yaitu apa? Datuk juga masuk demikian. Kalau datuk membunuh cucu, padahal boleh jadi datuk itu sangat menyayangi cucunya, maka tak boleh kalau datuk membunuh cucunya kemudian dia dikisos, tak boleh. Tapi dituntut dia, tergantung lihat case-nya, apakah dengan sengaja dan ini dan itu atau bagaimana. Maka mereka berdua, yaitu ayah dan ibu, dan demikian pula datuk lelaki, datuk perempuan, tidak dibunuh dengan sebab membunuh anak itu, karena as-sunnah telah datang menunjukkan yang demikian itu. Disebutkan dalam catatan kaki sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Iya, adalah Sahihul Musnad punya Syekh Muqbil hadisnya itu. Baik. Walaupun kata beliau di dalam firman Allah Ta'ala Al-Qisas itu menunjukkan bahwasanya tidak termasuk dari keadilan untuk seorang ayah itu membunuh anaknya. Maksudnya apa? Dalil sunnah terang-terangan melarang seorang ayah atau seorang ibu kalau membunuh anaknya kemudian dibalas bunuh, itu dalilnya jelas. Tapi kata beliau, bahkan orang yang betul-betul memperhatikan lafaz Quran, dia akan tahu bahwasanya Quran sendiri sudah mengisyaratkan untuk tak boleh seorang ayah dikisos dengan sebab membunuh anaknya. Demikian seorang ibu dengan pola seperti itu. Kenapa? Lafaz kisos ini memang apa? Menunjukkan kesempurnaan dan kesetaraan. Sementara tak akan setara antara derajat ayah dengan derajat anak. Dari sisi yang seperti ini tentunya. Di surga kembali ke amalan. Tapi untuk di dunia jelas lain. Karena Rasulullah sudah bersabda apa? La yajzi waladun walidan illa ayyajidahu apa itu? Illa ayyajidahu mamlukan fa yashtarihu fayatiqah. Dalam Sahih Muslim hadis Abi Hurairah. Tidak akan seorang anak mampu membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika dia mendapati orang tuanya itu di perhamba atau sebagai hamba sahaya, lalu dia membelinya kemudian dia membebaskannya. Jadi memang tak mungkin kita setara dengan orang tua kita dari sisi apa? Jasa dan seterusnya. Adapun dari sisi amalan, jelas Allah akan melihat amalan bukan nasab. Kata beliau, dan juga di dalam hati orang tua itu ada belas kasihan dan rahmat yang akan menghalangi dia dari membunuh anaknya, kecuali dengan sebab kekacauan di dalam akalnya. Makanya dilihat sengaja atau tidak pertama, atau gangguan yang sangat parah sekali, yaitu amat sangat parah dari anaknya, boleh jadi. Dan jelas walaupun ayah membunuh anak atau ibu membunuh anak, hatinya sendiri apa? Akan tersayat, itu tak mungkin. Nah, ya, kalau bukan karena perkara yang terlampau, sangat melampau. Baik. Ayo, kelanjutannya apa saja yang keluar dari keumuman ayat ini dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam.